A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa ba'du wa hayyakum bittahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadillahi ta'ala ikhwatil kiram, di dalam kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuajahah dalam sesi kajian mengkaji sifat di antara sifat-sifat Yahudi Bani Israel yang kemudian digambarkan di dalam Al-Quran. Bahkan kalau misal kita bicara tentang rekam jejak, katakanlah ragam karakter sifat yang kemudian dikritik oleh apa yang kemudian dikritik, dicela dalam hal ini sifat-sifat kejahatan, rekam jejak kejahatan Yahudi Bani Israel di dalam gambaran ayat-ayat Al-Quran bahkan bisa dikatakan lebih banyak daripada gambaran Fir'aun itu sendiri. Dalam perinciannya ini berkaitan dengan Yahudi atau Bani Israel itu sendiri. Pada prinsipnya kita mendapati panjangnya kemudian masa kehidupan mereka dibersamai oleh para nabi. Ini menjadi satu sisi jelas keutamaan dari Allah atas mereka, sekaligus menjadi ujian itu sendiri. Bagi mereka yang kemudian beriman maka mereka mendapatkan keberuntungan, dan bagi mereka yang kemudian malah sebaliknya mengingkari, memusuhi, bahkan berbuat jahat kepada para nabi, maka ini merupakan malapetaka bagi mereka sendiri akibat kejahatan tangan-tangan mereka sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Nah, bifadillahi ta'ala kita dalam kesempatan subuh kali ini bisa bermuajahah kembali dengan wasilah dari tim ngaji subuh, barakallahu lana walakum, dalam upaya memahamkan aspek wahyu siasi kesadaran politik umat wajib faham. Salah satunya sebagaimana nasihat dari para ulama kita, umat Muhammad SAW hari ini itu pun juga wajib kemudian menyadari ancaman, ragam ancaman yang bisa datang kemudian dari musuh-musuh Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini adalah para nabi. Allah gambarkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduwwan minal mujrimin, yakni musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Allah kemudian sebagai Rabbmu memberi petunjuk dan memberi pertolongan itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini para pemirsa ngaji subuh dari Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Furqan ayat 31 ini kan digambarkan bahwa bagi setiap nabi itu, kalimat likulli nabi ini menunjukkan keluasan cakupan nabi itu sendiri, sama saja apakah nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau para nabi yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Nah, di sini digambarkan adanya kemudian kepastian pihak yang memusuhi mereka, para nabi ini. Allah gambarkan aduan di sini diungkapkan dalam bentuk isim nakirah, menunjukkan keluasan cakupan dan juga bentuknya. Bahkan bukan hanya dari golongan manusia, melainkan juga dari golongan syaitan, golongan jin. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala gambarkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni.
Jadi musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan golongan syaitan-syaitan golongan manusia dan juga syaitan-syaitan golongan jin, syaitinal insi wal jinni. Yang kemudian Allah sifati di dalam ayat ini minal mujrimin. Di mana lafal minal mujrimin itu menggambarkan bahwa jarimah perbuatan jahat itu melekat kepada mereka. Karena lafal al-mujrimin adalah ismul fa'il. Jadi kata benda subjek yang menggambarkan perbuatan jarimah melekat kepada mereka, haula'il mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Menariknya Allah mengingatkan, cukuplah kemudian Allah sebagai pemberi petunjuk dan cukuplah Allah sebagai pemberi pertolongan. Nah, kalimat wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ini pun juga mengandung petunjuk bahwasanya ketika berbicara menghadapi musuh mereka yang memusuhi para nabi, maka otomatis mereka pun juga akan memusuhi pewaris para nabi. Ini memusuhi para ulama, para da'inya, para mujahidinnya. Siapa? Mereka minal mujrimin. Bagaimana kemudian cara kita menghadapi mereka? Allah sudah memberikan isyarat dalam ayat ini, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kita wajib kemudian kembali menjadikan Allah itu sebagai petunjuk, sebagai pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan. Jadi kita mencari petunjuk dengan petunjuk Islam dari Quran dan Sunnah menghadapi al-mujrimin ini, dan kita pun juga wajib mencari pertolongan dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sendiri. Nah, kalimat wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ini merupakan makna hakiki, dan makna majazinya adalah dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Bahwasanya Allah Maha pemberi petunjuk, kemudian Allah meletakkan petunjuknya di dalam kalamnya, di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika menghadapi katakanlah musuh-musuh, mereka yang memusuhi agama itu sendiri, menyikapi mereka, mengatasi persoalan permusuhan mereka, ini wajib berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kata lain petunjuk syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sendiri. Maka beragam macam gambaran, misal tentang isu solusi dua negara yang jelas-jelas tidak bertolak dari sudut pandang Islam itu sendiri, ini bertentangan dengan prinsip wa kafa bi rabbika hadiyan. Ternyatanya solusi dua negara misalnya bagi Palestina dan Israel ini merupakan solusi yang jelasnya bukan solusi syar'i. Solusi menurut sebagian orang tapi jelas bertentangan secara syar'i, maka tertolak. Dalam hal ini kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa raddun ay mardudun ay batilun. Tertolak, dibatalkan oleh syariat. Nah, bagaimana kemudian kita mendapati karakteristik katakanlah sifat-sifat Yahudi Bani Israel di dalam Al-Qur'anul Karim? Maka Fadilatu Syekhina Atta bin Khalil Abu Arustah ketika kemudian menggambarkan rekam jejak kejahatan orang-orang Yahudi Bani Israel, belum menekankan pentingnya, urgensinya wahyu siasi, memahami secara mendalam, menyadari betul ancaman-ancaman keburukan dari mereka yang memusuhi Islam itu sendiri. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian Al-Quran menggambarkan sifat Bani Israel wa alaqatuhum ma'al anbiya, dan kemudian alaqah, ini hubungan interaksi ataupun juga muamalahnya mereka dengan para nabi itu dari mulai katakanlah membunuh, dengki, termasuk berbuat jahat dengan ragam kejahatan. Nah, di dalam perinciannya ini yang kemudian kita dapat di dalam Surah Al-Baqarah 87, bagaimana kalau menggambarkan mereka fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ini yang menarik kan. Dan Fadilatul Syekh kemudian mengatakan fakana Nabi SAW idza ja'ahum ala ghairi ma yastahuna qataluh wastakbaru anhu wa lam yattabi'uh. Di sini yang kemudian digambarkan bagaimana kemudian rekam jejak kejahatan Yahudi kepada para nabi. Ini yang kemudian kita dapati di dalam gambaran firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam suratul Baqarah 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب. Di sini digambarkan tentang gambaran Nabi Musa, bagaimana kemudian Allah menegaskan dan sesungguhnya benar-benar kami telah mendatangkan kepada Musa itu Alkitabah. Di dalam kitab Tafsirul Jalal dikatakan ayat Taurata. Laqad atayna Musa al-kitaba ya Taurata wa qaffayna min ba'dihi birusul. Lalu kami mengikutkan atsba'nahum rasulan fi isri rasulin. Ini kami kemudian mengikutkan menyusul Nabi Musa dengan nabi, lalu nabi berikutnya, nabi demi nabi berikutnya. Ini menegaskan bahwa setelah Nabi Musa itu ada lagi para nabi. Allah tegaskan wa qaffayna min ba'dihi birusul ay watsba'nahum birusul atsba'nahum rasulan wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan telah kami datangkan, yakni kami wahyukan kepada kami datangkan kepada Isa bin Maryam itu al-bayyinat ay al-mu'jizat, berbagai macam kemujizatan, yakni berbagai macam khawariq lil adah, kejadian luar biasa yang mampu membuktikan kebenaran dakwaan Nabi Isa bin Maryam itu sendiri. Kahya'il mauta wa ibra'il akimmah wal abras. Dalam hal ini seperti ihya'ul mauta, menghidupkan orang yang mati, termasuk mengobati penyakit buta dan katakanlah penyakit kusta. Di mana di zaman Nabi Isa bin Maryam itu di sana jelas sedang katakanlah tersebar berbagai macam penyakit, dunia pengobatan pun juga sedang berkembang. Jadi antara penyakit, satu sisi penyakit yang kemudian muncul teragam penyakit itu sendiri, satu sisi di masa itu pun juga didapati katakanlah dunia pengobatan itu sesuatu yang kemudian dipuja dan dipuji. Datang kemudian Nabi Isa bin Maryam itu sendiri, Allah gambarkan, Allah berikan kemujizatan kepada Nabi Isa bin Maryam yang kemudian tidak mampu ditandingi, jelas tidak mampu ditandingi oleh mereka pada masa itu. Bayangkan, beliau bukan lagi mengobati orang yang sakit, melainkan menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit buta dan juga kusta. Wayadnahu qawainahu. Ini kami menguatkan ia, mendukung ia, Nabi Isa bin Maryam bi Ruhil Qudus. Dan kalimat Ruhul Qudus ini adalah kinayah an Jibril alaihi wassalam. Dia bahasa kiasan lain dari Jibril alaihi wassalam. Min idhafatil mausufi ila sifati ar-ruh al-muqaddasah Jibril. Di mana kalimat Ruhul Qudus ini kan diungkapkan dalam bentuk mudhafun ilaihi, ditautkan lafal ruh kepada Al-Quds, kepada biruhil Qudus, kepada lafal Al-Qudus itu sendiri, di mana mausuf di sana diidhafatkan al-mausuf ruh kepada sifat, kepada sifat Al-Qudus, di mana dalam pemaknanya itu maknanya ar-ruh al-muqaddasa Jibril li taharatihi yasirun ma'u haitsu sara falam tastaqimu, di mana Jibril dengan kemudian kesuciannya itu berjalan membersamai Nabi Isa bin Maryam kemanapun ia pergi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa al-fusukum, dalam hal ini kalimat bima la tahwa al-fusukum ay bima la tuhibbu al-fusukum. Nah, ini kan gambaran Nah, dalam perinciannya ketika digambarkan afakullama ja'akum rasulun
bima la tahwa anfusukum. Apakah kemudian ketika datang seorang rasul ini kepada kalian wahai Bani Israel, bima la tahwa dengan apa yang kemudian tidak kalian senangi, la tuhib yang tidak kalian sukai, anfusukum yakni diri-diri kalian minal haqqi berupa kebenaran, istakbartum. Kemudian kalian malah berbuat takabur kepada rasul tersebut. Takabartum anit tibai. Yani kalian berbuat takabur, menolak. Karena yang namanya takabur itu kan batarul haq gom tunas. Perbuatan menolak kebenaran sekaligus merendahkan pihak lain. Takabartum anit tibai. Jadi berbuat takabur dari perbuatan mengikutinya. Nah, kalimat istakbartum ini di dalam penjelasan tafsir ayat ini jelas merupakan jawab dari kalimat afakullama, di mana di sana wahwa mahalul istifham. Afakullama ada hamzahul istifham, tapi yang dimaksud dengannya wal muradu bihi at-taubih, dia istifham lit taubih. Jadi kalimat tanya afakullama, apakah ketika ja'akum rasulun, seorang rasul datang kepada kalian, bima la tahwa anfusukum, dengan membawa apa yang kemudian tidak kalian senangi, istakbartum, ini jawabannya. Maka kalian malah bertakabur kepada mereka, menolak mengikuti. Ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan fafariqan minhum kadzabtum, sebagian dari rasul ini yang datang kepada kalian wahai Bani Israel, di antara mereka kadzabtum, malah kemudian kalian dustakan ka Isa, seperti Isa bin Maryam. Di dalam tafsir lainnya dirinci seperti Muhammad alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, itu di antara sekelompok segolongan para nabi dan rasul yang kemudian mereka dustakan, tidak mereka imani. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian para nabi rasul lainnya itu malah kemudian kalian bunuh. Siapa yang dimaksud? Qataltum ka Zakaria wa Yahya, yakni seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam, ini di antara dua nabi yang mereka bunuh. Wal iyadzu billah. Nah, menariknya dalam ayat ini kalimat taqtulun, kalau kadzabtum ini fi'il madhi, kalau ini kata kerja lampau, past tense. Kalau taqtulun ini bisa dikatakan simple and future tense, jadi sekarang dan yang akan datang. Lil mustaqbal kan. Wa fariq kalau taqtulun, dan sekelompok nabi rasul lainnya itu sedang atau akan kalian bunuh. Seakan-akan kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kata para ulama termasuk dalam kitab tafsir Jalalaini, ini merupakan al-mudhari li hikayatil halil madiyah, yang ini merupakan fi'il mudhari, kata kerja al-mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang, taqtulun, tapi menggambarkan sebetulnya peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena nabi yang kemudian mereka bunuh dalam hal ini adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam. Tapi memang kalimat taqtulun ini pun juga menimbulkan isyar, jadi menunjukkan isyarat, maknanya lafalnya mudhari, kalimatnya kata kerja sekarang dan yang akan datang, maknanya itu sebetulnya kejadian di masa lampau. Untuk menggambarkan apa? Seakan-akan di sini digambarkan perbuatan bunuh para nabi adalah perbuatan yang kemudian sudah menjadi karakteristik mereka. Pertanyaannya, apakah di masa Nabi SAW mereka tidak berupaya membunuh Nabi SAW? Mereka jelas berupaya. Ini bahaya kaum Yahudi itu. Bahkan di masa Nabi SAW ini, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka bukan hanya katakanlah mendebat Nabi Muhammad SAW juga para sahabat itu, seperti yang kita pelajari dalam kitab Daulah misalnya, kitab Daulah Islamiyah ditulis oleh Syekhuna Al-Alamah Taqiyuddin Al-Albani. Itu dalam kondisi ketika mereka memang merasa lemah tanda petik untuk mengangkat senjata, melakukan kejahatan secara fisik. Orang-orang Yahudi itu Bani Israel di dalam catatan sejarah itu, kalau kemudian mereka mendapati punya kekuatan potensi fisik untuk melibas umat-umat lain, dan di dalam catatan sejarah ketika berbicara tentang sejarah Yerusalem itu,
Kita mendapati bagaimana kemudian pasukan salibis ketika menguasai Yerusalem, mereka menghalang-halangi manusia, yasuduna ansabilillah, menghalangi manusia, baik katakanlah kaum Yahudi maupun juga kaum muslimin untuk beribadah di sana. Itu yang dilakukan oleh kaum salibis itu. Ketika kerajaan salibis itu menguasai Yerusalem, itu terbukti dalam catatan sejarah. Sebaliknya ketika kemudian kaum Yahudi menguasai katakanlah Yerusalem, bumi Palestina, al-ardul muqaddasah secara umum, terutama Al-Quds, mereka kita dapati pula ternyata menghalangi manusia dari ansabili, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalangi baik kaum muslim maupun juga kaum Nasrani. Tapi bayangkan ketika Islam menguasai Yerusalem, pada prinsipnya ketika mereka kaum Yahudi dan Nasrani dalam hal ini, terutama kaum Nasrani yang di dalam catatan sejarah kekhilafan Umar bin Al-Khattab ketika menerima kunci Yerusalem itu Ilya dari pendeta Sophronius, itu yang kita dapati itu sejarah membuktikan bagaimana kemudian Islam betul-betul menjaga hak-hak syariat, hak-hak yang ditetapkan oleh syariat berkaitan dengan kafir al-zimmah. Mereka tidak dibiarkan kemudian dengan peribadatan mereka. Dan kalimat pembiaran itu bukan berarti dibiarkan tidak didakwahi, karena pada prinsipnya penegakan Islam dengan keadilan itu merupakan dakwah yang paling kuat, mendakwahi orang-orang di luar Islam untuk kemudian melihat cahaya permata Islam dari dalam itu sendiri. Dan ternyata terbukti banyak orang masuk Islam. Dan kalau kita bicara tentang mereka orang-orang kafir Nasrani di masa kaum muslimin menguasai Yerusalem itu, mereka mendapatkan penjagaan terhadap darah kehormatan mereka tidak ditumpahkan. Ini menunjukkan keadilan Islam, dan hanya Islam yang kemudian paling layak dari mulai catatan sejarah sampai dengan detik ini yang paling layak kemudian menjaga Baitul Maqdis, menjaga Yerusalem, Palestina, memimpin peradaban umat, sama saja apakah umat Nasrani atau umat Yahudi, kaum Yahudi ataupun juga kaum Nasrani. Dalam hal ini itu satu-satunya keadilan yang bisa diwujudkan itu satu-satunya hanya dengan keadilan Islam itu sendiri. Itu bukti lisanul hali afsam lisanul maqali. Bahkan hari ini pun kita mendapati beragam pemberitaan bandingkan antara perlakuan Zionis Yahudi laknatullah alaihim itu kepada para tahanan kaum muslimin Palestina. Bukan hanya kepada laki-lakinya, bahkan kepada anak-anak dan perempuannya. Itu kekejian mereka. Al-jaza'u min jinsil amal, ini semakin membongkar topeng-topeng kejahatan mereka itu. Bandingkan kemudian dengan sikap kaum muslimin, para mujahidin dalam menyikapi para tahanan sendiri, perempuan, anak-anak itu. Jauh sekali kan begitu. Itu satu contoh kecil saja. Nah, ini dan kita mendapati di dalam catatan sejarah bisa kita bayangkan kalau kemudian para nabi dan rasul saja bisa kemudian mereka bunuh, mereka dustakan, mereka bunuh. Apalagi kalau kita bicara tentang katakanlah hari ini orang bicara tentang perjanjian damai, orang berbicara katakanlah tentang nyawanya anak-anak perempuan dan anak-anak kaum muslim Palestina. Itu kalau kepada para nabi saja mereka bisa berbuat perbuatan jahiliyah semacam itu, apalagi kepada orang-orang selain para nabi dan rasul itu. Waliyadzubillah. Dan ini yang kemudian kita dapati di dalam catatan sejarah kelam Bani Israil itu. Wa qalu, dan dalam hal ini kan diikuti kemudian bentuk-bentuk penghinaan mereka kepada Nabi. Itu nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Yang kita soroti pada kesempatan pagi kali ini, kita mendapati dua kejahatan yang Allah gambarkan dari kalangan Yahudi Bani Israil kepada para Nabi itu. Sebagian kemudian Nabi ini mereka dustakan, kata para ulama tafsir, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Dan kita mendapati, jadi kalau misalnya kita mendapati hari ini
bagaimana kemudian jarimah al mujrimin minal yahud as-sahyuniyin, maka kita mendapati kejahatan mereka ya tidak jauh berbeda dengan kejahatan Nazi, bahkan mereka lebih kejam itu sendiri. Ini waliyadzubillah. Nah, kita mendapati sudah lebih dari 12.000 syuhada di antara kaum muslimin itu. Ya 12.000 korban lebih itu. Banyak di antaranya anak-anak dan juga perempuan. Wallahu musta'an. Maka apa yang kemudian kita dapat itu dari kejahatan mereka ini yang kemudian digambarkan oleh para ulama. Sebagian nabi itu fariqun kadzabtum fariqan taqtulun. Dan memang perhatikan kalimat fariqan fa fariqan kadzabtum, sebagian kelompok para nabi rasul ini kalian dustakan mereka. Kalimatnya bukan fakadzabtum fariqan wa taqtuluna fariqan. Bukan kadzabtum fariqan taqtuluna fariqan, tapi fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ini yang kemudian di dalam teori balaghah diistilahkan dengan taqdim wa ta'khir, at-taqdim wa ta'khir. Yani taqdimul maf'ul, yani mengedepankan kemudian maf'ulnya, objeknya fil maudi'aini pada dua tempat. Ini objeknya fariqan, maf'ulun bihinya fariqan itu dia dikedepankan. Apa faedah balaghiyahnya? Itu menunjukkan suatu bentuk takkid penegasan dan juga qasar penghususan untuk menekankan ihtimami wa tasywiq lisami, untuk kemudian memunculkan perhatian dan juga rasa penasaran as-sami, orang yang menyimak ayat ini, ila ma yulqa ilaihi, atas apa yang kemudian akan dibacakan berikutnya kepadanya. Fariqan, orang jadi penasaran maksudnya apa? Kelompok para nabi, oh kadzabtum. Fariqan, apalagi taqtulun. Waliyadzubillah. Nah, kalimat wa fariqan taqtulun, kata al-alamah Syekh Muhammad al-Asabuni dalam kajian ilmu balaghah itu, walam yaqul qataltum. Kalau tidak mengatakan qataltum, kalimatnya bukan wa fariqan kadzabtum, fa fariqan kadzabtum wa fariqan qataltum, tapi wa fariqan taqtulun, beda dengan kadzabtum itu sendiri. Kama qala kadzabtum li anna al-fi'la al-mudhari'a kama huwal ma'luf fi asal bil balaghah yusta'mal fil af'alil madiyati allati balagat minal fadha'ah mablaghun 'aziman. Jadi kalimat fi'il mudhari yang maknanya madhi itu biasanya lazim digunakan di dalam tadi lisan balaghah itu untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan lampau yang kemudian sangat tercela, yang bisa dikatakan sangat mengherankan, sangat kemudian dan dia tadi digambarkan untuk menggambarkan perbuatan yang seakan-akan melekat, menjadi rekam jejak kejahatan mereka yang paling kemudian melekat. Faka'anahu ahdara surat qatlil anbiya amama sami, seakan-akan Allah itu menghadirkan gambaran perbuatan mereka membunuh para nabi dan rasul itu di hadapan orang yang menyimak ayat ini. Wa ja'alahu yanzuru ilahi bi'ainihi, seakan-akan menjadikan as-sami, orang yang mendengar ayat ini, melihat kepada perbuatan mereka ini dengan kedua matanya. Fayakunu inkaruhu laha ablagh, sehingga pengingkaran atas perbuatan kejahatan lebih kuat lagi. Fastifadha'ihi laha a'zam. Jadi dalam hal ini ya khawatir kiram azanallahu wa yakum, ini yang kemudian menjadi gambaran rekam jejak di antara rekam jejak kejahatan mereka. Dan kita mendapati di dalam penafsiran para ulama bagaimana kemudian mereka melakukan kejahatan di dalam kisahnya itu, yang kemudian kita bahas dalam pembahasan yang lalu. Akibat dari perbuatan mereka membunuh para nabi, termasuk diantaranya katakanlah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya, Allah menghukum mereka kemudian dengan penguasaan para penguasa yang zalim,
Dari mulai penguasaan Raja Jalut diikuti dengan Bakhtasir dari Babilonia, Irak lama, yang membunuh kemudian mereka. Ini sebagai bentuk peringatan orang ketika dia kemudian berbuat kejahatan, bahkan kejahatan yang sangat katakanlah fadhi'ah, sangat-sangat buruk, sangat-sangat katakanlah dahsyat itu. Jadi kejahatan sangat dahsyat. Ini Allah kemudian hukum mereka dengan penguasaan para rezim, penguasa yang jahat itu sendiri. Karena prinsipnya al-jazau min jinsil amal. Dan apa yang kemudian mereka dapati dari perbuatan mereka, mendustakan para nabi, membunuh para nabi, tidak lain dan tidak bukan melainkan kemudian dalam hal ini mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Dan dalam perinciannya ini menarik. Bahkan di dalam sejumlah kitab tafsir itu para ulama pun juga mengaitkan perbuatan mereka mendustakan para nabi. Dan apa yang kemudian kita dapati dari kalangan Yahudi kepada katakanlah Kanjeng Nabi SAW itu yang kita dapati, mereka bahkan sampai tidak lepas, mereka pun juga melakukan upaya menyihir baginda Nabi SAW, bahkan sihir santet. Yang dalam perinciannya kata para ulama, ini sebagai konsekuensi dari ketakaburannya mereka, istakbartum, dan bentuk ketakaburan mereka ini mereka wujudkan, penolakan mereka kepada kebenaran yang mereka ketahui. Dan kalimat istakbartum ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang-orang Yahudi Bani Israil itu mereka menyadari, mereka mengetahui, bukan menyadari, mereka mengetahui yang datang ini seorang nabi membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ragam kemujizatan yang Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, kita bisa bayangkan yang namanya Yahudi Bani Israil itu kan Allah tunjukkan kemujizatan terbelahnya kemudian lautan itu yang mampu menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kemudian kita dapat di dalam ayat Al-Quran, wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Maka Allah katakan wa antum, dan kalian Bani Israil tanzuruna, melihat peristiwa tersebut di depan mata. Apa yang kemudian terjadi? Istakbartum, mereka, kalian ya orang-orang Yahudi itu malah kemudian membuat takabur. Jadi setelah diselamatkan, ada Allah berikan kenikmatan, mereka masih sempat kemudian berbuat kesyirikan, mengkufuri Allah dan Nabi Musa alaihissalam dengan cara menyembah patung anak sapi itu, al-ijal itu, bittikhadhikumul ijlah wal iyadzubillah. Nah, gambaran dari perbuatan takabur inilah yang membuahkan kemudian perbuatan mereka mendustakan, mereka pun juga membunuh, yaitu sekaligus juga mendustakan. Dan kita mendapati tadi kalimat fariqan kadzabtum di dalam kitab-kitab Majmu'atun minat tafasir itu seperti kepada Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, mereka pun juga berusaha membunuh waliyadzubillah Kanjeng Nabi SAW. Dari mana Ustadz ini petunjuknya? Lah di dalam catatan sejarah tadi, di dalam riwayat-riwayat yang sahih, kita mendapati dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu bagaimana kemudian orang Yahudi membayar, mereka membayar mereka membayar, katakanlah Labid bin Al-Asam untuk kemudian menyantet Kanjeng Nabi SAW. Memang para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan min syarril waswasil min syarrin nafasati fil uqad itu sejumlah ulama tafsir menafsirkan maknanya adalah banats, anak perempuannya Labid bin Al-Asam yang merupakan tukang santet, tukang sihir itu dari kalangan Yahudi di masa Nabi SAW. Lah orang ini Labid bin Al-Asam itu menyihir Kanjeng Nabi SAW. Fa innal ladzi sahara Nabi SAW wal Labid bin Al-Asam.
la banat kama jafis sahih. Jadi yang kemudian menyantet Nabi SAW itu adalah Bibi Al-Asam, bukan anak-anak perempuannya. Nah, sebagai disebutkan di dalam kitab Sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh orang ini? Orang ini ikhwatul kiram ma'azalal wa iyyakum, itu menyuruh seorang anak kecil untuk mencuri sisir bekas pakaian Nabi SAW yang kemudian ada bekas asar dari rambut baginda Nabi SAW. Dia ambil itu, diserahkan kemudian kepada Labib bin Al-Asam itu sendiri, yang kemudian dia simpan di sumur Zarwan, itu menyebabkan efek kepada badan baginda Nabi SAW. Yang dalam hal ini para ulama kemudian menggambarkan kalau kemudian ada jenis sihir yang paling dahsyat yang pernah kemudian dikirimkan oleh tukang sihir kepada seseorang, maka itu adalah sihir yang dikirimkan oleh Labib bin Al-Asam kepada kanjeng Nabi SAW. Dan apa yang kemudian terjadi? Innallaha sayubtilu. Prinsipnya jelas, yang namanya sihir bisa dibatalkan. Oleh batalkan itu, maka tidak berhasil. Orang-orang Yahudi, bayangkan, mereka mendustakan, satu sisi mendustakan kanjeng Nabi SAW, dan kita dapati satu sisi mereka dalam uraian penjelasan Syekhuna Al-Alamah Taqi dan Al-Albani, mereka di Madinah itu, mereka kemudian tinggal di jiwaril Madinah, di sekitaran, di satelit kota Madinah itu, mereka berbagai macam suku-suku Yahudi, jelas mereka dalam kondisi lemah. Lemah dalam arti secara kekuatan fisik bersenjata, mereka tidak mampu. Tapi jelasnya mereka merupakan ancaman tersendiri yang bahkan digambarkan oleh para ulama kita untuk menghadapi, kata Syekhuna atau bin Khalil Abu Arustah atau dalam uraian ini untuk menghadapi, kata kalau orang-orang kafir Yahudi ini, baginda Nabi SAW melakukan beberapa upaya. Lain halnya dengan menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy bisa dikatakan itu lebih mudah, karena mereka orang-orang Quraisy itu mereka tidak kemudian menonjol aspek perdebatannya tentang Alkitab dan sebagainya, karena mereka tidak punya pengetahuan itu. Lah orang-orang Yahudi itu mereka mendebat, termasuk juga kaum Nasrani Najran yang kemudian ikut-ikutan datang ke Madinah bil batil. Janganlah kalian mencampurkan antara hak dan batil, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan juga perbuatan mereka itu menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Jadi liciknya orang-orang Yahudi itu ketika di masa Nabi SAW, mereka ketika kemudian berdebat dengan kaum muslimin, mereka melakukan stigma. Mereka hakikatnya tahu, terutama kaum Yahudi yang kemudian berada di Mekah itu. Ketika Nabi SAW terlahir ke dunia, mereka yang kemudian pertama kali tahu tentang adanya Nabi di akhir zaman yang kemudian mereka tunggu-tunggu itu. Masalahnya bagi mereka adalah mereka takabur karena Nabi yang datang ternyata min Bani Ismail, dari kalangan bangsa Arab, kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, ini yang kemudian menjadikan mereka kibar dan takabur, hanya karena persoalan ta'assub kepada asal-usul itu, mereka kemudian tidak mau mengakui kebenaran dan salah kanjeng Nabi SAW. Bahkan mereka berupaya mencari bayi Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mereka culik itu. Waliyadzubillah. Nah, ini diantara bentuk rekam jejak kejahatan mereka. Nah, tadi tidak berhenti kepada ragam bagaimana kemudian mereka mendebat Nabi SAW. Mereka mendebat Nabi SAW tentang Nabi Sulaiman. Mereka melakukan stigma. Lihat itu Muhammad SAW menyebutkan seorang Sulaiman dari jajaran para nabi. Padahal dia adalah, kata orang Yahudi, itu adalah tukang sihir. Allah kemudian turunkan Al-Baqarah 102 yang Allah gambarkan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra. Bukan Nabi Sulaiman yang mengamalkan sihir, mengajarkan sihir, mereka setan-setan itu. Itu Allah kemudian membersihkan, membantah tudingan orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah bantah, Allah tegaskan yang Nabi Sulaiman seorang nabi, bukan seorang tukang sihir. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Bagaimana kemudian rekam jejak lisan-lisan kejahatan mereka di masa Nabi SAW, ini akan kemudian kita bahas di minggu depan. Mengkaji uraian dari penjelasan Syekhuna Al-Alamah
Atta bin Halil, Al-Alamah Taqiyuddin An-Nabhani dan sebagainya. Tapi yang kita dapati, kita soroti, bahkan di masa Nabi SAW pun mereka berupaya menjegal dakwah dengan cara apa tadi? Dengan cara kemudian berupaya membunuh kanjeng Nabi SAW, tidak berhasil. Bifadillahi ta'ala. Dan satu sisi mereka pun juga ketika punya kesempatan untuk bergabung dengan musuh-musuh Nabi SAW lainnya, yakni dengan kafir Quraisy, itu kan bisa dibayangkan orang-orang Yahudi itu bagaikan menggunting dalam lipatan. Mereka membuat makar, mereka di tengah perjanjian itu, mereka yang sebetulnya harus tunduk kepada perjanjian itu, perjanjian dengan Nabi SAW juga para sahabat, mereka malah mengkhianati perjanjian. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy menyerang dari luar Madinah, maka orang-orang Yahudi berencana sebelum dipatahkan akhirnya oleh Nabi SAW juga para sahabat untuk menikam, menggunting dalam lipatan, menikam kaum muslimin dari dalam. Ini bahaya. Hingga kemudiannya hukuman yang layak bagi mereka adalah hukuman mati. Kejahatan mereka bisa kita bayangkan kalau kemudian mereka berhasil itu dalam persekutuan jahat mereka antara kaum katakanlah kafir Quraisy dengan orang Yahudi, kalau mereka berhasil mungkin hari ini tidak akan tersisa itu dinul Islam, waliyadzubillah. Sehingga layak kemudian hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Itu diputuskan oleh Sa'ad. Allah kemudian memberikan kewenangan mempercayakan sanksi hukuman kepada Sa'ad itu. Sa'ad bin Mu'az dengan anak yang kemudian memutuskan. Jadi dalam perinciannya apa yang kemudian direkam dalam Al-Quran, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, ini yang kemudian kita dapati dulu dan sekarang perbuatan mereka. Ya, harusnya mereka menjadi umat Muhammad SAW, mereka tidak mau, mereka tidak menjadi pengikut kanjeng Nabi SAW itu sendiri. Dari apa yang kemudian kita pelajari dari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini merupakan pelajaran berharga agar kaum muslimin waspada, agar kemudian kaum muslimin itu mampu menyikapi kejahatan Yahudi dalam hal ini. Apa yang kemudian kita dapati hari ini tentu harus kemudian kita hadapi mereka dengan petunjuk wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kembali kepada sudut pandang Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam mencari solusi menyikapi kejahatan Yahudi yang dalam hal ini diuraikan kemudian oleh para ulama kita. Jadi dengan dakwah yang menegakkan katakanlah era kekhilafahan yang memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin untuk menegakkan agama, meraih kembali kemudian Yerusalem, Palestina dari tangan-tangan kotor Yahudi, Zionis Yahudi itu, di samping dengan dengan jihad fisabilillah yang kemudian akan dikibarkan kembali panjinya oleh panji kekhilafan dan sundri wal alam bisawab.